Baca 2 kali boleh. Kenapa kok minimum 3? Karena kalau hanya 1 kali itu cepat sekali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Sedangkan gerakan-gerakan dalam sholat itu tumakninah. Maka diambil pertengahan, yang tengah-tengah. Tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat. Diambil yang tengah-tengah. Ya, baca 3 kali boleh. Namun kalau ditanyakan hadisnya, hadis itu dhaif, sanadnya munqati', terputus. Karena Aun bin Abdullah perawi tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Namun demikian, dalam rukuk sujud kita baca 3 kali itu boleh. Yang menjadi tidak boleh kalau kemudian kita berkeyakinan nek rukuk sujud ora ping 3 wis salah. Lah itu yang salah. Nek rukuk sujud ora ping 3 maka itu salah karena ada hadisnya ini. Nah, hadisnya ini hadis dhaif. Tetapi kalau tidak berkeyakinan bahwa rukuk sujud itu tidak mesti hanya 3 kali, ya sah-sah saja kita mau baca bacaan rukuk sujud 3 kali boleh. Ya, ada lagi. Saya ibadah karena saya tahu ilmunya. Saya tidak ikut-ikutan. Termasuk yang ini. Menurut jadwal sholat yang beredar umum, jam 12 kurang sudah masuk waktu zuhur. Tetapi coba tengok keluar ruangan dan amati bayangan benda belum gingsir ke sebelah timur, yang artinya belum masuk waktu sholat zuhur. Maka saya belum mau melakukan sholat zuhur dan masih mengamati bayangan benda gingsir ke timur, baru saya mau sholat zuhur. Selamat mengamati bayangan, mudah-mudahan cuaca cerah di sekitar Anda. Nah, ini alhamdulillah cuaca cerah. Namun belum saatnya mengamati bayangan, karena masih setengah 10. Ya, yang bapak atau ibu laksanakan itu sudah betul. Memang waktu zuhur itu kalau bayangan sudah condong ke timur, matahari sudah tergelincir condong ke barat. Kata Nabi kita, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu kalau matahari sudah condong. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asru. Dan jika bayangan seseorang itu sama tegaknya, sama panjangnya, dan selama belum tiba waktu asar, itu waktu sholat zuhur. Kapan itu waktu asar? Waktu sholatil asri malam tasfarras syamsu. Waktu sholat asar itu apabila matahari belum menguning. Maka kalau memang matahari sudah condong, bayangan sudah ke timur, tegak sama panjangnya, maka itu waktu zuhur. Meski kita mendengar azan, namun kalau kita ragu, kemudian kita lihat, kita amati, ternyata matahari belum condong, berarti itu belum masuk waktu zuhur. Ya, yang dilakukan sudah betul. Ada lagi. Orang yang berzikir itu hidup, dan orang tidak berzikir itu mati. Orang yang tidurnya seperti bangkai dikencingi setan. Tolong dijelaskan. Gunakan hidup sebelum mati. Dalam keadaan sakit, amalan-amalan sehari-hari hanya berzikir. Orang tua, saudara-saudara saya tidak peduli perintah, tidak peduli larangan, tidak peduli halal haram. Kalau diingatkan, jawabannya yoben. Dengan kajian tidak suka, tidak mau mendengarkan. Apa hatinya sudah mati, Ustaz? Yang pertama, orang berzikir itu ya orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, meskipun dia masih bernafas, hakikatnya di sisi Allah dia dianggap sudah tidak hidup alias mati.
Nabi kita juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 168. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah wal ladzi la yadhkuru, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mathalul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dan orang mati. Sekarang kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah di situ berarti kita mengingat Allah. Jadi semua aktivitas hidup kita di dunia ini, kalau kita orang Islam, kita hamba Allah, maka aktivitas yang dilakukan harus bisa mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga orang yang bisa melakukan ini, itu hakikatnya kemanapun dia berada, melangkahkan kakinya, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia terus ingat Allah, zikir pada Allah. Sehingga tindak tanduknya, perilakunya, ucapannya, sikapnya tidak pernah jauh dari petunjuk-petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Karena setiap saat ingat pada Allah, apapun aktivitasnya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah orang yang hidupnya sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan untuk ibadah. Dia kemanapun ingat Allah sudah. Orang yang dimanapun ingat Allah, sulit untuk maksiat pada Allah. Mau maksiat, dia merasa dan yakin betul bahwa Allah Maha mengawasi. Dalam kesendirian, tidak ada orang lain, dia mau maksiat, imannya mengingatkan bahwa Allah Maha mengawasi. Sekalipun kamu sendiri, kamu berbuat maksiat, Allah tidak sarih, Allah gak tidur, Allah Maha tahu. Itu orang yang ingat Allah. Sehingga ucapannya, perbuatannya, perilakunya, tindak tanduknya itu dikendalikan oleh aturan agama Allah ini, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsunya, baik ucapannya, perilaku perbuatannya, itu di sisi Allah dianggap sudah mati sudah. Karena dia sudah keluar dari tujuan penciptaannya. Ya, manusia diciptakan untuk ibadah, tetapi menjalani hidup di dunia sebagai amanah dari Allah ini, justru yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Tidak ingat Allah lagi dah. Allah ingatkan untuk mencari rezeki secara halal dan thayyib, tidak peduli. Allah ingatkan tentang riba, dia tidak peduli, yang penting dapat uang. Allah ingatkan jangan dekat-dekat zina, dia tidak peduli, yang penting terpuaskan hawa nafsunya. Allah larang ini itu nggak peduli, yang penting dia ikut terus hawa nafsunya. Meski dia masih punya nyawa, bisa kesana kemari, masih bisa bicara, masih bisa bernafas, namun dia sudah dianggap mati oleh Allah. Ini perumpamaan orang hidup yang senantiasa ingat pada Allah dan orang hidup yang tidak ingat dengan Allah, seperti orang hidup dan orang mati. Kemudian orang yang tidur, telinganya dikencingi setan,
Itu gambarannya dalam hadis Nabi itu, orang yang tidur semalaman sampai pagi dia tidak bangun, sehingga malam hari tidak mendirikan sholat malam. Orang yang tidurnya seperti itu, kata Nabi, dia tidur semalam suntuk sampai pagi, malam hari dia tidak bangun untuk sholat malam, itu telinganya dikencingi setan. An Abdillahi, dari Abdullah bin Mas'ud, Zukira inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang tidur semalaman tanpa bangun sampai pagi. Tidak bangun untuk mendirikan sholat malam. Dia tidur sampai pagi. Mendengar itu Nabi kita bersabda, Zaka rajulun balas syaitanu fi uzunaihi au qala fi uzunihi. Laki-laki itu yang tadi tidur semalaman tidak bangun untuk sholat malam, itu hakikatnya kedua telinganya dikencingi setan sehingga tidak terbangun. Jadi turunnya dia angler banget gitu loh. Ada apa itu telinganya ora tengen gitu. Bahkan alarm bunyi 10 kali juga tenang saja. Oh, alarm jam 1:30. Saya masih punya alarm jam 2 pateni. Alarm bunyi jam 2. Oh, jam 2 saya masih punya 2:30. Subuhnya masih 4:30 kok nih. Matikan lagi. Jadi nyetel alarm, niatnya bagus, pengen sholat malam. Sehingga alarmnya ini berlapis-lapis. Kalau niat tenang, alarm itu jangan berlapis. Itu setan masuk dari situ nanti, dari alarm itu. Ngopo tangi saiki, alarm uji enek jam 2 loh. Nanti jam 2 berbunyi kita matikan lagi. Setan bisiki, masih ngantuk, masih dingin, apalagi hujan sekarang. Kamu masih punya alarm 2:30. Nah 2:30 insya Allah nanti kamu lebih khusyuk. Oh itu bisikan setan, koyone apik toh. Begitu 2:30 bunyi dimatikan juga alarmnya. Dibisiki lagi jam 3 2:30 bunyi, setan bisiki kamu masih punya jam 3. Bar bisiki baru nguyui. Akhirnya jam 3 dimatikan juga alarmnya. Terus begitu sampai menjelang subuh, akhirnya terbangun nilai 10 menit ini. Sholat malam nggak nyandak, padahal sholat harus khusyuk. Itu masih ada bisikan baik masuk. Sudah sholat witir, witir saja. Nah, bisikan buruknya juga muncul lagi. Witir tok kurang afdol. Witir tok kurang afdol. Nabi saja 11 rakaat tok. Wis besok wae, besok saja. Besok saja disiapkan tenanan. Nah, Bapak Ibu pernah dikencingi setan? Nah, ya begitulah rasanya dikencingi setan. Begitulah kalau kita tidur semalaman, tidak bangun di malam hari untuk mendirikan sholat malam, lah itulah kita sedang, telinga kita dikencingi oleh setan. Lah rasanya bagaimana? Ya seperti itu rasanya. Insya Allah kita pernah merasakan semua. Maka mulai malam ini jangan sampai lagi, jangan kita siapkan telinga kita untuk tempat kencing setan. Jangan. Mulai malam ini, ayo kita sama-sama mengingatkan. Jangan hanya kirim posting-posting di WA tok. Tahajud call, ayo tahajud berarti send gitu, dikirimkan tidur lagi lah. Kirimkan tidur lagi. Melu-melu ngirim tok. Ben dikira tahajud. Nah, itu yang tahu kita dan Allah. Itu gambaran orang yang tidur, yang telinganya dikencingi oleh setan. Adapun sekarang
Yang bertanya tadi, bapak atau ibu tadi, diuji dengan sakit oleh Allah, tidak apa-apa. Bertahun-tahun hanya bisa berbaring. Ini pas dengan brosur kita. Satu hal, terus bangun keyakinan pada Allah. Memang tidak mudah. Setan terus akan bisikkan sesuatu hal yang buruk kepada panjenengan agar tidak sabar, agar suudzon kepada Allah, agar mengeluh. Setan tidak mau fisik jenengan sudah sakit, kok hatinya masih sehat, masih bertaut pada Allah, lesannya masih terus digunakan berzikir kepada Allah. Setan nggak mau, wis loro kaya ngono, bertahun-tahun hanya bisa berbaring, kok yakin dengan Allah gitu loh. Setan begitu. Maka akan bisiki panjenengan dengan bisikan-bisikan yang buruk. Lawan bisikan setan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena setan ini musuh yang nyata, perlakukan setan sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai teman. Tandanya kita memperlakukan setan sebagai musuh, berarti kita tidak mengikuti bujuk rayunya. Kalau kita mengikuti bujuk rayunya, berarti kita menjadikan setan sebagai sahabat setia, bukan sebagai musuh lagi. Kalau musuh kita jadikan sahabat setia, maka kita yang akan dikalahkan. Kita yang akan dikalahkan. Maka sabar, tetap tawakal kepada Allah, husnudon pada Allah, tetap tersenyum menjalani amanah hidup dari Allah ini. Diuji dengan sakit bertahun-tahun hanya bisa berbaring, yakinlah ada derajat yang sangat tinggi yang sedang Allah siapkan untuk panjenengan. Dengan catatan panjenengan terus bisa bersabar tanpa batas. Apalagi kalau sampai ini tadi ya, sakit hanya bisa berbaring saja puluhan tahun. Sedangkan Nabi kita saja ngendika, ma min muslimin yusibuhu ada maradun fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim apabila diuji dengan penderitaan berupa sakit atau yang lainnya, dia bersabar, yakin pada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Fisiknya boleh sakit, hatinya tetap sehat, senantiasa bertaut pada Allah, maka yang dijanjikan oleh Nabi, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Allah akan hapus dosa-dosa panjenengan seperti pohon menggugurkan daunnya. Jangankan sakit berat, kita tertusuk duri saja, menurut Nabi dosa kita digugurkan oleh Allah. Ma min muslimin yusibuhu ada syauqatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Barang siapa yang diuji dengan penderitaan oleh Allah berupa tertusuk duri atau yang lebih daripada itu, dia bersabar, dia ikhlas menerima, maka dengan itu, dengan tusukan duri itu, dengan sakit itulah Allah gugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Jadi yakinlah pada Allah. Diuji sakit seperti ini bukan berarti Allah sedang menghinakan, bukan. Tetapi Allah hendak mengangkat derajat panjenengan tinggi-tinggi di sisinya. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja selama Allah bersama dengan kita. Meski sakit tidak apa-apa, selama Allah masih bersama dengan kita, hati tetap tenang, hati tetap ikhlas, hati tetap yakin pada Allah. Yakinlah kalau Allah sudah membersamai kita, everything will be alright.
semua akan baik-baik saja. Ya, adapun keluarga belum mau ngaji, belum mau mendengarkan, ya terus dinasehati. Terus dinasehati senantiasa sambil didoakan, mudah-mudahan dibuka hatinya. Memang tidak bisa dipaksakan. Petunjuk itu urusan hamba dengan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Perkara diterima, yaitu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Ditolak pun juga urusan yang bersangkutan dengan Allah. Kita tidak bisa, sekalipun itu anak kandung kita sendiri, kita tidak bisa memberikan hidayah pada anak kandung kita sehingga mau ngaji Quran Sunnah. Tidak bisa. Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul, tidak kuasa memberi hidayah anaknya yang mati dalam kekafiran. Tidak kuasa memberi hidayah pada istrinya. Itu Nabi Nuh. Nah, kita masih banyak dosa. Bukan nabi, bukan rasul. Namun demikian kewajiban kita menyampaikan kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasulullah. Istiqomah dalam penyampaian, jangan bosan. Termasuk sabar dalam menyampaikan kebenaran, itu satu kewajiban. Menyampaikan kebenaran ini harus sabar tanpa batas pula. Ojo ra ditampa terus mutung, wis ya wis nang ngono karepmu. Rasakno dhewe, ya itu mutung jenenge. Maka terus sampaikan dengan cara yang hikmah, mau'idhah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah, mau'idhah hasanah berarti dengan untaian-untaian kalimat yang membekas di jiwa. Sentuh fitrahnya. Kalau selama ini mungkin ngandani keluarganya dengan ngosok, artinya pengennya cepat dan ditompo, cepat segera diikuti oleh keluarganya, maka dirubah dengan pelan-pelan, tadriji, bertahap, dengan untaian-untaian kalimat yang membekas di jiwa, tersentuh fitrahnya, terbuka fitrahnya. Selain itu, sabar pula dalam mendoakan. Mudah-mudahan dibuka hatinya sehingga mau menerima Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Maka terus sabar, bangun kesabaran, bangun keikhlasan, ketawakalan kepada Allah. Memang untuk bisa selamat, Nabi kita berpesan, ukhdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi golongan yang kelima. Kalau bisa jadi orang yang alim, paham betul. Untuk bisa menjadi alim, paham, maka butuh proses yang namanya muta'allim. Itu belajar, dalam bahasa kita ngaji. Untuk bisa paham agama ini tidak ada cara lain kecuali ngaji. Tadabbur Quran, tadabbur Sunnah. Untuk mau ngaji maka ada prosesnya, yaitu senang mendengar dulu, mustami'an, mendengarkan dengan telinga. Jadi mendengar dulu untaian-untaian, nasihat-nasihat yang landasannya dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa mendengarkan dengan istiqomah butuh cinta, rasa cinta dulu. Jangan kalau tidak cinta, tidak mungkin hadir di sini untuk kerso mendengarkan berjam-jam. Nah, maka wala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi golongan kelima, binasa. Pasti binasa kalau jadi golongan kelima. Tidak suka Quran Sunnah diterangkan, ora seneng karo wong ngaji Quran. Tidak suka dengan orang yang ngaji Quran Sunnah, benci dengan orang yang mengamalkan Quran Sunnah. Dianggap orang umum, dianggap orang nyedulur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka jangan jadi golongan yang kelima. Jadi orang alim, untuk bisa alim butuh proses.
butuh proses. Semuanya bisa jadi orang alim. Orang alim itu orang yang paham agama dan mengamalkan dengan totalitas apa yang dipahaminya. Itu orang yang alim. Untuk mengarah sana butuh proses yang disebut muta'alim tadi, menjadi pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, salah satu dia harus mau mendengarkan. Untuk bisa mendengarkan istiqomah, dia harus punya rasa cinta dulu pada apa yang akan didengarkan. Kalau rasa cinta saja tidak ada, maka dia jadi golongan kelima. Orang seneng ngrungokke Quran Sunnah diterang-terangke, malah memfitnah, menyesat-nyesatkan dan lain sebagainya. Itu berarti tidak suka Quran Sunnah dijelas-jelaskan. Padahal yang ditinggalkan Nabi, warisan Nabi pada kita ya hanya dua itu. Nabi tidak meninggalkan harta, tapi Nabi mau mewariskan ilmu. Jika kita pegang teguh pada keduanya sampai kita mati, lan tadillu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Dunia selamat, akhirat selamat. Dua warisan Nabi, kitab Allah wa sunnatan Nabi, Quran dan sunnah, sudah itu warisan Nabi. Ya, mudah-mudahan keluarganya hatinya dibuka oleh Allah sehingga bisa menerima kebenaran Quran, kebenaran sunnah, dan menjadi komitmen dalam hidupnya. Hidup tanpa Quran dan sunnah, kita akan tersesat, salah langkah, salah arah. Karena yang akan membawa kita selamat ya Quran, ya sunnah itu. Ya, ada lagi? Ke akad berikutnya, akad berikutnya. Ya. Apakah orang yang belum menunaikan nazar atau sumpah amalannya tidak diterima Allah, Ustaz? Bukan begitu maksudnya. Itu maksudnya orang itu kalau punya nazar atau sumpah, kalau sumpah atau nazar itu baik, maka segera ditunaikan nazar atau sumpah itu. Namun jika nazar atau sumpahnya itu buruk, segera dibatalkan dan bayar kafaroh. Karena kalau tidak bayar kafaroh akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Lah kafaroh nazar menurut Nabi sama dengan kafaroh sumpah. Kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafaroh nazar itu sebagaimana kafaroh sumpah. Kalau kita bersumpah atau bernadar, kemudian kita batalkan, kewajiban kita membayar kafaroh. Kafaroh nadar sama dengan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Coba diingat itu. Itu kafaroh sumpah. Kafaroh nadar sama dengan kafaroh sumpah. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asaratin masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, ini yang pertama dulu ya. Kafaroh sumpah atau nadar
it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 fakir miskin dari makanan yang biasa kita makan dengan keluarga. Itu kafarah yang pertama. Kemudian atau memberi pakaian kepada mereka. au kiswatuhum, memberi pakaian 10 orang miskin tadi. Atau memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jadi tinggal 2 kafarahnya. Terus Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Nah ini, kalau tidak sanggup memberi makan 10 fakir miskin, atau tidak sanggup memberi pakaian 10 fakir miskin, atau tidak sanggup memerdekakan seorang budak, maka kafarah nadar, kafarah sumpah adalah puasa 3 hari. Seorang yang Allah mampukan ekonomi, kalau dia berjanji atau bernadar, dia bersumpah atau bernadar, kemudian dilanggar, kok karena eman duite kalau untuk memberi makan 10 fakir miskin, terus wis tak poso weh, itu tidak diperkenankan. Karena dia punya kemampuan untuk memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin tadi. Kalau memang tidak mampu betul, baru memerdekakan budak juga tidak mampu karena sekarang sudah tidak ada perbudakan, baru puasa 3 hari. Terus yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ya, kalau sumpah maka dijaga. Kalau nadar jaga, tunaikan. Kalau sumpah dan nadarnya baik. Wahfadhu aimanakum. Dan jagalah sumpah-sumpahmu. Tapi kalau memang membatalkan sumpah atau nadarnya, zalika kafaratu aimanikum idza halaftum, maka harus bayar kafarah. Jangan senang sumpah kalau tidak sanggup jaga. Jangan senang nadar kalau tidak sanggup. Sidik-sidik nadar, lamar pekerjaan, demi Allah wallahi saya bernadar kalau diterima nanti, gajian pertama akan saya sedekahkan semuanya. Begitu gajian tenanan, lah kok oke. Eman-eman. Jadi koyo-koyo. Atau kalau sakit, demi Allah, kalau aku sembuh dari penyakitku ini, aku akan ikut infak membangun masjid sekian puluh juta. Allah beri kesembuhan, jadi eman-eman. Maka jadi eman-eman. Padahal itu sumpah atau nadarnya baik. Nah sekarang jangan tawar-menawar lah pada Allah. Masa mau infak masjid harus nunggu sehat, harus nunggu sembuh dari sakit dulu. Ini kan berarti kalau tidak Allah sembuhkan nggak jadi infak. Lah Allah saja memberi kita semuanya kok tanpa memberi mengharap imbalan apapun kok. Masa kita koyo-koyo nih, ya Allah, ini saya sakit ya Allah. Jika Engkau sembuhkan aku ya Allah, aku akan infak. Koyo-koyo nih Allah butuh infak kita. Sehingga kita mau infak saja harus nunggu Allah sembuhkan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Ketika sakit ya tetap infak gitu, apa tidak bisa toh? Banyak infak ya, infak saja, mau sehat mau sakit infak sudah. Nah nanti kalau ternyata tidak sembuh, berarti juga tidak infak, tidak dapat kebaikan.
Jangan suka tawar-menawar dengan Allah. Tapi kalau nanti kita nazar yang tidak baik, kalau mau membatalkan atau sumpah yang tidak baik, maka segera batalkan dengan membayar kafaroh. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah 89 tadi. Ya, ada lagi. Halo Ustaz, saya punya hutang puasa Ramadan 28 hari. Saya tidak puasa Ramadan pada tahun 2021 karena nifas. Sekarang ini karena nifas jenengan tertawa itu. Ya. Sekarang saya mau ganti puasa, tetapi kalau mau ganti puasa, posisi sekarang masih menyusui, terasa berat sekali, lemas dan lemas banget. Apa bisa saya ganti dengan membayar fidyah saja, Ustaz? Puasa, meninggalkan puasa karena nifas itu kewajibannya mengganti di hari lain. Nah sekarang karena menyusui sehingga lemas. Nah nanti ganti puasanya kalau sudah kuat, kalau sudah tidak lemas. Karena jenengan meninggalkan puasa bukan yutikunahu tetapi karena nifas, maka tidak bisa diganti dengan fidyah. Karena fidyah itu wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau nifas haid maka kewajibannya mengganti di hari lain. Nah sekarang masih lemes, bahkan lemes banget tadi katanya. Maka nanti kalau sudah tidak menyusui atau saat anak sudah dapat nutrisi selain dari ASI, insya Allah sudah tidak lemes lah. Baru nanti nyaur puasa. Jangan dibayar fidyah, bukan termasuk kolomnya itu. Nifas itu ya ganti puasa di hari lain. Ya. Ada lagi? Kalau saya meminjam di koperasi sekolah, koperasi simpan pinjam yang setiap tahun SHU-nya dibagi ke anggotanya, dan pinjaman itu juga ada bunganya, dan koperasi itu ada RAT-nya. Bagaimana Ustaz? Sebagai seorang muslim, hindari semaksimalnya pinjam meminjam yang ada bunganya. Sedikit atau banyak, besar atau kecil bunga itu, meski itu kecil, itu tetap namanya bunga, dan bunga itu riba. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, semaksimalnya hindari simpan pinjam yang ada bunganya. Senengnya di dunia tidak seberapa, hasil yang didapat tidak seberapa, tetapi ancamannya neraka selama-lamanya. Dapat uang ketika di dunia hasil riba tidak seberapa, hari ini dapat, hati tidak tenang, besok sudah habis lagi, begitu seterusnya. Namun ancaman dari Allah neraka selama-lamanya. Coba diingat kembali itu. Al-Baqarah 275, 276. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275 dan 276. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, orang yang terlibat praktek ribawi, hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Digambarkan oleh Allah di sini, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dia berdiri saja seperti sempoyongan, seperti orang yang gila, kerasukan setan karena tekanan gila. Hatinya tidak tenang. Secara maknawi, orang yang terlibat praktek ribawi, dia hidupnya tidak tenang. Hatinya senantiasa gelisah setiap saat. Baik yang ngutangi, dia juga gelisah, nek duit era dibalik. Yang hutang riba, dia juga semakin gelisah, setiap hari ditagih, didatangi, bahkan sampai tinggal di rumahnya sendiri pun takut, sehingga hidupnya tidak tenang. Orang yang makan riba atau terlibat praktek ribawi. Lanjut. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haram riba itu. Yang mengharamkan bukan manusia tapi Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah yang mengharamkan riba, bukan manusia. Hati-hati. Untungnya tidak seberapa, tapi melanggar apa yang Allah haramkan. Dengan dalih bunganya kecil, prosesnya mudah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan. nah, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulullah tentang riba, ancaman-ancaman tentang riba, kalau sudah sampai peringatan ini kepada dirinya, fantaha, kemudian dia menghentikan total praktek ribawi, tidak melakukan lagi, maka falahu ma salaf, baginya apa yang sudah dia pungut dulu ketika belum tahu peringatan tentang riba. Misalkan ada orang meminjamkan uangnya pada orang lain dengan tambahan pengembalian bunga, karena belum tahu ini peringatan tentang riba, ancaman tentang riba. Seiring berjalannya waktu, sampailah peringatan tentang riba kepada dirinya. Begitu sampai peringatan itu, orang tadi langsung menghentikan, tidak lagi terlibat riba. Nah, keuntungan atau bunga yang dulu dia dapatkan dari temannya itu tidak berkewajiban untuk dikembalikan. Falahu ma salaf, bagi dirinya apa yang sudah dia pungut ketika belum tahu tentang peringatan riba, larangan riba. Wa amruhu ilallah, urusannya nanti terserah Allah. Lanjut. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya dah. Wa man 'ada
Tapi setelah tahu larangan riba, ancaman riba, kok ternyata dia mengulangi hanya karena kepingin mendapatkan uang. Mungkin anaknya sedang sakit, atau anaknya belum bayar SPP, atau untuk kebutuhan, sedang dia tidak memegang uang sama sekali. Kemudian setan masuk. Kalau begitu kamu pinjam ini saja, mudah prosesnya. Hanya dengan fotokopi KTP saja bisa cair. Tidak butuh lama, setengah jam langsung cair. Pinjaman-pinjaman online itu, ke bank plecet, rentenir, itu kan prosesnya cepat-cepat sekali. Hanya KTP. Neran duit KTP koncone ya oleh. Nilai KTP koncone. Setan akan masuk. Sudah ambil saja. Karena kamu harus bawa anakmu ke dokter, ke rumah sakit. Ambil saja, karena besok harus bayar SPP, harus bayar uang muka untuk kuliah. Nanti nek enggak kamu bayar, anakmu tidak jadi diterima di situ, dihitung mengundurkan diri. Sudah terima saja. Bisikan baik muncul, tapi itu riba, diharamkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Setan ini masuk lagi. Alah, surah popo, kepepet iki. Riba ya ora apa-apa, witekno sapa sing arep bayari. Ini kalau kamu ndak ngambil, sudah rugi kamu. Anakmu nggak jadi diterima di kuliah itu, nggak bisa membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia ambillah pinjaman riba. Kembali terlibat dalam praktek ribawi hanya gara-gara ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sesaat. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah begitu. Barang siapa yang kembali mengulangi praktek riba, memang akan dia dapatkan keuntungan dunia yang sesaat dan menipu itu. Namun selain dia dapatkan itu, keuntungan dunia yang menipu, pada saat yang bersamaan Allah siapkan neraka jahanam untuk nanti dia tempati ketika datang hari perjumpaan dengan Allah. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di situ. Seneng ning dunya ora sepiro. Dunia ini hanya sementara, semuanya akan mati. Tapi banyak orang mengejar keinginan dunia, riba sekalipun ditempuh, diterjang. Sing penting dapat keuntungan dunia. Meski yo tahu bahwa keuntungan dunia ini mata'ul qalil, mata'ul ghurur, kecil dan menipu. Ma indakum yanfadu, juga tahu pasti akan musnah, akan ditinggalkan keuntungan dunia ini. Namun tidak peduli. Mas riba yo ben. Yang penting entuk duit, iso nggo bayar kuliah, sehingga anak saya diterima di kampus itu, bisa ngobatkan anak saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia berarti tidak yakin pada Allah. Ar-Razzaqnya sudah bukan Allah lagi, tapi Ar-Razzaqnya bank plecet, lembaga keuangan yang tidak syariah. Dia yakin bahwa pemberi rezekinya itu bukan Allah lagi. Maka diancam oleh Allah jadi penghuni neraka selama-lamanya. Bukan hanya itu saja. Ketika di dunia saja, harta riba dimusnahkan oleh Allah. Yamhaqullah wa yurbis shadaqat, baik musnah zatnya ataupun musnah berkahnya.
Meskipun punya uang miliaran tetapi nol berkah. Hatinya terus gelisah karena hasil riba. Hatinya gelisah. Ini kalau tak simpan di rumah, nanti kalau dicuri orang bagaimana? Kalau rumah saya disatroni perampok bagaimana? Habis harta saya. Kalau tidak disatroni perampok, nanti rumah saya terbakar, semua uang saya habis. Nanti kalau saya taruh di bank, banknya bangkrut terus piye, uang saya tidak kembali. Sehingga nyimpen duitnya nanti bingung. Sampai bingung untuk nyimpen duit. Sehingga hatinya tidak tenang. Karena tidak ada berkah. Belum lagi bisa jadi Allah musnahkan zatnya dan berkahnya secara bersamaan. Ya jelas itu pasti terjadi. Yamhaqullahu riba. Bisnis yang dibangun dari riba memang ada hasilnya di awal-awal. Tapi ketika orangnya ditanya, bagi hasilnya semene, untungnya semene, nah konten bogo pembuh ngerti, nggak tahu uangnya kemana. Dagangannya laris, tapi uangnya juga habis. Ketika ditanya untuk apa, nggak tahu. Uangnya untuk apa, habisnya kemana, itu nggak ngerti. Padahal tidak hanya 1 juta, 2 juta, mungkin ratusan juta, miliaran itu. Menggunakan uang ratusan juta sampai miliaran, sampai nggak sadar uangnya itu dinggo opo, itu sampai nggak sadar. Belum lagi usahanya bangkrut dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak ada untung-untungnya orang yang terlibat riba itu. Memang di awal tampak beruntung, tapi pada akhirnya dia akan sengsara dunia, sengsara akhirat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan, musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap berbuat kufur dan tetap bergelimang dosa. Setelah datang peringatan, kok hanya kepingin keuntungan duniawi yang sesaat, dia tetap melakukan praktek riba, terlibat dalam praktek ribawi hanya untuk mendapatkan uang atau keuntungan yang sesaat. Dia telah berbuat kekufuran, menutup kebenaran dari Allah. Allah larang riba, dia tutup larangan dari Allah ini, dan dia lakukan praktek riba. Meski dia ngaku Islam, namun dia melakukan satu bentuk kekufuran kepada Allah. Kekufuran dalam Islam, menutup kebenaran dari Allah. Dan orang yang menutup kebenaran dari Allah, inilah orang yang tetap dalam dosa. Orang yang tetap riba, dia bergelimang dosa, maka neraka selama-lamanya. Ini bahaya riba. Maka orang Islam semaksimalnya hindari yang berkaitan dengan riba apapun bentuknya. Karena riba itu ada 4 golongan yang dilaknat Rasulullah terkait dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Wa katibahu, orang pencatat transaksi riba. Wa syahidaihi, 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba terjadi. Kata Nabi kita, hum sawaun, mereka itu sama saja, yaitu mendapat laknat dari Nabi. Kalau Nabi saja melaknat, maka otomatis Allah juga tidak meridhoi, maka disiapkan oleh Allah neraka untuk ditempati selama-lamanya. Bagi siapa? Pemakan riba, akilur riba, orang yang memberi riba, pencatat ribawi, transaksi-transaksi ribawi dia catat. Dia catat, dia sebagai pencatatnya transaksi ribawi.
kemudian yang menjadi saksinya, itu semuanya mendapat laknat dari Rasulullah. Betapa bahayanya riba. Dunia sengsara, akhirat neraka. Maka jauhi semaksimalnya. Jangan dekat-dekat. Karena sekali dekat, nanti kepingin kita. Segala hal terkait riba itu di awal tampak menyenangkan. Oh, proses mudah. Oh, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk uang di depan kita. Ya, saat kita butuh. Itu di awal tampak menyenangkan, tapi di akhir sudah mencekik betul itu. Mencekik sekali, hidupnya tidak tenang. Nah, maka warga MTA jangan dekat-dekat riba. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai terlibat riba. Baik sebagai orang yang menerima riba, atau sebagai orang yang memberi riba, atau sebagai pencatat riba, atau sebagai orang yang menyaksikan transaksi ribawi menjadi saksi. Itu kalau warga MTA jangan. Nanti kalau tetap jenengan lakukan, tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Dan tidak akan selamat. Karena menurut Allah, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apakah lantas kita berpikir, wah ngerti orang ngaji? Nek orang ngaji kan saya tetap orang ngerti kalau riba itu dilarang. Nah, pola pikir yang menyesatkan itu seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Allah, hidup kita ini untuk ngaji. Biar ngerti aturan, biar ngerti tuntunan, hidupnya terarah. Sehingga ada peluang, pintu terbuka lebar untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita tidak ngaji, maka akan jadi golongan kelima, fatahlik, celaka, binasa. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan pada brosur Qalbul Salim Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 apa yang dimaksud sholat wusta. Coba dibaca itu, nanti sambil dilihat tulisannya ya. Ini Al-Baqarah 238. Surat Al-Baqarah surat ayat 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ada keterangannya tidak itu? Sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sholat wusta itu sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Kemudian dari sini ada yang berpendapat, oh karena ini sholat di tengah-tengah berarti sholat asar. Namun demikian, mayoritas ahli hadis menyatakan bahwa ayat ini menekankan agar semua sholat itu baik wajib maupun sunnah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, khusyuk hanya mengharap ridho Allah. Sekarang Bapak Ibu lihat tulisan yang ada di mushaf panjenengan. Hafidhu ala sholawati. As-sholawatu. Fokus pada kata as-sholawatu. Di situ tertulis alif, lam, sin, alif, lam, shad, lam, wawu, ada fathah begini di atas wawu, kemudian tak dengan tak terbuka atau tak maftuhah. Hafidhu ala sholawati. As-sholawatu yang pertama di situ
tulisannya alif, lam, shad, lam, wawu, ta maftuhah. Itu berarti sholat 5 waktu. Itu jamak. Itu sholat 5 waktu. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi sholat yang kedua tulisannya alif, lam, shad, lam, wawu, ta marbutoh. Bukan tak maftuhah. Tak maftuhah itu tak yang terbuka. Jadi tak yang begini nih loh, wujudnya perahu begini, ada titiknya, itu tak terbuka. Tak terbuka ini bukan berarti tertutup, bukan ya. Tak maftuhah, terbuka begini loh, terbuka, tidak nutup begini. Tapi sholat yang kedua, wassalat al-wusta itu, wassalat hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. As-sholat di situ tulisannya alif, lam, shad, lam, wawu, ta marbutoh. Meski itu bentuk tunggal, namun itu maknanya ghairu mahdud. Ghairu mahdud itu tanpa batas. Berarti masuk ke dalamnya sholat wajib yang 5 dan sholat-sholat sunnah lainnya. Ini dari sisi tulisan. Kalau alif, lam, shad, lam, wawu, ta terbuka tadi, itu berarti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau alif, lam, shad, lam, wawu, ta marbutoh, itu mencakup semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Maka semua sholat itu utama, baik wajib, sunnah, ditunaikan dengan sebaik-baiknya, hanya mengharap ridho Allah, tunaikan dengan khusyuk. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu perbedaan tulisan itu ada maknanya dalam Quran itu. Ya, ada lagi.